Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel 4 Hebat, channel untuk materi kelas 4 SD Muhammadiyah program khusus tahun pelajaran 2021. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar materi IPA. Materi IPA untuk kelas 4 di awal pembelajaran ini adalah bunyi. Kita akan belajar bunyi yang di submaterinya ada sumber bunyi yang berisikan sumber bunyi yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian ada macam-macam bunyi. Macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang terakhir, kita akan pelajari sifat-sifat perambatan bunyi. Langsung saja, yaitu sumber bunyi. Kemarin kalian sudah belajar tentang ragam budaya di Indonesia. Kalian juga sudah belajar mengenai alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Kemudian apa hubungannya dengan bunyi? Tentu alat musik menghasilkan bunyi. Lalu apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah benda-benda yang menghasilkan bunyi. Jadi, apa saja semua benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Apa saja contoh sumber bunyi? Ya, ada alat musik dan benda-benda di sekitar kita yang dapat bergetar. Kenapa bergetar? Karena bunyi terbentuk karena benda yang bergetar. Nah, sekarang cobalah kalian memukul sebuah benda di sekitar kalian. Apa yang bisa kamu simpulkan? Ya, ketika benda itu dipukul akan menghasilkan bunyi karena benda tersebut bergetar. Contoh yang paling mudah adalah cobalah kalian pegang leher kalian. Setelah kalian pegang, coba kalian berbicara. Pasti kalian merasakan tenggorokan kalian bergetar. Itu karena pita suara kalian bergetar dan menghasilkan bunyi. Jadi seperti itulah bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Sekarang amatilah gambar-gambar di bawah ini. Kalian coba tebak di manakah sumber bunyinya. Yang pertama adalah memetik sebuah gitar atau memainkan gitar. Di manakah sumber bunyinya? Ya, bunyinya ada di senar gitar yang dipetik. Senar gitar dipetik sehingga menggetarkan senar tersebut. Maka akan terdengar bunyi dari gitar. Selanjutnya, orang memukul drum. Dari manakah sumber bunyinya? Sumber bunyinya berasal dari drum yang dipukul, sehingga drum tersebut bergetar dan menghasilkan bunyi. Yang terakhir, memainkan piano. Dari manakah sumber bunyinya? Sumber bunyi ketika kita memainkan piano adalah dari tuts yang kita tekan. Tuts tersebut terhubung pada senar di belakang piano. Nah, senar tersebut yang bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu macam-macam bunyi. Sebelum kita mengetahui macam-macam bunyi, kita harus tahu dulu apa itu frekuensi. Frekuensi bunyi adalah banyaknya jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik. Satuan dari frekuensi adalah Hertz atau sering disingkat Hz. Besarnya frekuensi akan menentukan tinggi rendahnya bunyi. Gelombang bunyi yang penuh energi dan frekuensi besar akan terdengar nyaring atau melengking. Sebaliknya,
Gelombang bunyi dengan energi rendah dan frekuensi kecil terdengar lemah, lembut, atau pelan. Jadi, apa saja macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya? Yang pertama, infrasonik. Infrasonik berada pada rentang kurang dari 20 Hz. Bunyi ini hanya bisa didengar oleh serangga dan hewan-hewan kecil. Jadi manusia tidak bisa mendengar bunyi infrasonik karena sangat-sangat lembut atau lemah bunyinya. Yang kedua, audiosonik. Nah, audiosonik berada pada frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi inilah yang didengar oleh manusia. Jadi kita berbicara dengan bunyi pada rentang frekuensi berikut. Yang terakhir ada ultrasonik. Ultrasonik berada di rentang lebih dari 20.000 Hz. Ya, bunyi ini sangatlah melengking sehingga manusia tidak bisa mendengarnya. Kebanyakan bunyi ultrasonik didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Selanjutnya, apakah itu amplitudo? Amplitudo adalah besar kecilnya simpangan getaran dan kuat lemahnya bunyi ini dipengaruhi oleh amplitudo. Jadi, bunyi yang kuat atau lemah itu sangat dipengaruhi oleh amplitudo. Bentuk amplitudo seperti ini kurang lebih ya. Jadi simpangan, ada simpangannya, naik turun. Nah itu disebut amplitudo. Kemudian ada yang disebut nada. Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Kebanyakan dihasilkan oleh alat-alat musik. Nah, bisa kita lihat di sini getarannya beraturan, naik turunnya beraturan. Beda dengan desah. Desah adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Seperti ini ya, jadi tidak beraturan naik turunnya. Contohnya adalah bunyi angin, ombak, dan air terjun. Sangat tidak beraturan. Kita masuk materi yang terakhir, yaitu sifat-sifat perambatan bunyi. Gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium atau perantara dalam perambatannya. Bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi dapat kita dengar karena bunyi merambat hingga sampai ke telinga kita. Perantaranya yaitu bisa berupa benda padat, benda cair, maupun benda gas. Oke, kita lihat contoh berikut. Nah, ada satu orang anak yang mendengarkan melalui meja. Kemudian anak yang lain memukul sisi lain dari meja tersebut. Perantara dari bunyi ini adalah benda padat. Ya, pada percobaan di atas menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Bisa kalian coba di rumah. Contoh yang kedua, ada anak mendengarkan melalui sebuah corong pada seember air yang dipukul dari luar. Perantara bunyi ini adalah benda cair. Contoh lain untuk mengetahui bahwa bunyi merambat melalui benda cair adalah adanya gelombang yang terbentuk saat kita mengetuk ember berisi air. Ada gelombang yang terbentuk, itu adalah gelombang suara. Yang terakhir, melalui benda gas. Jadi sebagian bunyi yang kita dengar merambat melalui udara. Kita dapat mendengar orang berbicara karena suara mereka merambat melalui udara. Oke, jadi pada hari ini kita sudah belajar tentang sumber bunyi, kemudian macam-macam bunyi, dan juga rambat bunyi atau perantara rambat bunyi. Nah, semoga kalian bisa mempelajari materi ini dengan baik. Sekian dulu
materi dari Pak Guru untuk kelas 4 yang hebat ini. Semoga kalian senantiasa belajar dan tidak mudah putus asa. Meskipun kita tidak bertatap muka, semoga tidak menjadikan sebuah perkara. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini yang kamu perlu ketahui. Di ruang angkasa, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Maka dari itu, para astronot berkomunikasi melalui gelombang radio. Selanjutnya, kelelawar memanfaatkan bunyi ultrasonik yang hanya dapat ia dengar untuk mencari mangsanya. Burung hantu memiliki bulu sayap yang sangat halus, sehingga memungkinkan dia untuk terbang nyaris tanpa bersuara. Terbangnya sangat sunyi, sangat senyap. Nah, kentongan. Masyarakat zaman dahulu memanfaatkan bunyi kentongan untuk mengetahui situasi desa dengan menggunakan beberapa kode tertentu untuk warga desa. Yang terakhir, kecepatan rambat bunyi. Dari ketiga medium perantara rambat bunyi, bunyi paling cepat merambat melalui benda padat karena partikel pada benda padat lebih rapat daripada benda cair dan gas. Jadi orang zaman dahulu itu mendengarkan datangnya kereta dengan menempelkan telinga mereka di atas rel. Maka kereta yang masih sangat jauh berkilo-kilometer bisa mereka ketahui akan datang karena getaran dari suara kereta sampai di rel yang mereka dengarkan.